Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Aira. Hidupku berubah dalam satu malam, ketika ayah pulang dengan wajah lesu dan mata yang tak mampu menatap siapapun. Kita bangkrut, katanya singkat, seolah itu kalimat biasa. Tapi aku tahu, hidup kami tak akan pernah sama lagi. Perusahaan warisan kakek yang dulu berjaya kini hancur terlilit utang. Semua mobil, rumah, dan aset dilelang. Yang tersisa hanyalah satu pilihan menyakitkan, menikahkan aku dengan Sultan Arab demi melunasi semua hutang keluarga. Aku masih duduk di ruang tamu saat ayah memperkenalkan perantara yang datang dari Dubai. Pria berjubah putih itu berbicara dengan tenang, menyebut nama Sultan Malik Al Fayed, penguasa muda yang kaya raya, konon pemilik tambang minyak terbesar di Timur Tengah. Ia sedang mencari istri dari Indonesia, kata sang perantara. Aku hanya bisa membeku. Bibirku ingin menolak, tapi pandangan ibu yang berlinang air mata menahanku. Tolong, nak, ini satu-satunya jalan agar kita tidak hancur, ucapnya lirih. Malam itu aku menangis dalam diam. Selimut tak bisa menghangatkan hatiku yang beku. Aku bukan boneka, aku punya mimpi, ingin kuliah di kedokteran, ingin jatuh cinta, ingin dinikahi oleh lelaki yang aku kenal, bukan oleh seseorang yang bahkan belum pernah kutatap wajahnya. Tapi setiap kali aku hendak menolak, aku teringat ayah yang duduk di kursi roda, ibu yang tak lagi sanggup tidur, dan adikku yang masih sekolah. Aku merasa dunia menekanku dari segala arah. 1 minggu kemudian, surat pernikahan datang. Tanpa tanya, tanpa suara, aku dibawa ke hotel mewah di Jakarta untuk mempersiapkan pernikahan dengan standar kerajaan. Gaun pengantin dipesan langsung dari butik eksklusif di Dubai. Para penata rias dan fotografer asing datang silih berganti. Semuanya terasa megah, tapi di balik itu, aku merasa seperti tawanan. Tersenyum di depan kamera seolah semuanya baik-baik saja, padahal jiwaku runtuh perlahan. Beberapa malam menjelang akad, aku memberanikan diri bertanya kepada perantara itu, bolehkah aku bicara langsung dengan calon suamiku? Tapi dia hanya tersenyum samar. Sultan sangat sibuk, tapi dia sudah melihat fotomu dan menyukaimu. Jawaban itu seperti pisau. Bagaimana mungkin aku akan menjadi istri dari seseorang yang bahkan tak mau meluangkan waktu untuk mengenalku? Aku mulai curiga, tapi setiap kecurigaan selalu dipatahkan oleh satu kata yang terus diulang orang-orang sekelilingku, demi keluarga. Dan kini, aku hanya tinggal menghitung jam menuju hari yang katanya akan menjadi hari bahagia. Tapi tidak bagiku. Di dalam cermin, aku menatap diriku sendiri. Wajah cantik dengan riasan sempurna, tapi mata ini tak bisa menyembunyikan luka. Entah apa yang akan terjadi besok, tapi hatiku terus berkata, ada yang tidak beres. Dan firasat itu perlahan menguat. Hari itu akhirnya tiba. Pagi masih gelap ketika aku dibangunkan untuk dirias. Gaun putih dengan detail emas tergantung di sudut kamar, berkilau seperti menertawakan nasibku. Setiap sapuan kuas di wajahku membuatku semakin mati rasa. Tak ada tawa, tak ada kebahagiaan, hanya kegelisahan yang kian menjerat. Semua orang di sekitar sibuk menyiapkan upacara, tapi aku merasa sendirian di tengah keramaian. Hari ini kau akan menjadi istri Sultan, bisik perias dengan nada iri. Aku hanya tersenyum kaku, menahan air mata yang terus mendesak keluar. Ketika musik tradisional Arab mulai mengalun, aku digiring menuju pelaminan. Dekorasi mewah dengan pilar emas dan lampu kristal tak mampu menghalau rasa sesak di dadaku. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok yang disebut calon suamiku, tapi yang kulihat hanya pria berbadan tegap dengan wajah tertutup kain. Ketika dia berdiri di sampingku, hawa asingnya menusukku. Wajahnya tertutup sempurna, suaranya tak terdengar. Semua terasa semakin aneh. Aku berusaha menenangkan diriku, meski firasat burukku semakin kuat. Saat penghulu mulai membuka prosesi, suasana yang semula hikmat tiba-tiba dipecah oleh suara langkah cepat.
Seorang pria berjas hitam muncul dari pintu utama, wajahnya tegas, tatapannya tajam. Ia berteriak lantang di hadapan semua orang, hentikan pernikahan ini sekarang juga. Semua tamu menoleh kaget. Aku membeku, tanganku gemetar. Para pengawal Sultan segera merapat, suasana menjadi tegang. Pria itu berjalan mendekat, menatapku seolah mengenalku, lalu menoleh pada sosok Sultan di sampingku dengan pandangan penuh amarah. Tanpa ragu, pria berjas itu meraih kain penutup wajah pengantin pria dan menyingkapnya. Seketika terdengar teriakan dari para tamu. Sosok yang berdiri di sampingku bukan Sultan Malik Al-Fayed, melainkan seorang pria tua asing yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia penipu, dia bukan Sultan, teriak pria berjas itu. Suaranya menggema di aula mewah. Aku menatapnya dengan mata membesar, kepalaku terasa ringan, hampir pingsan. Semua yang kutakutkan ternyata benar. Pernikahan ini hanyalah jebakan. Pria berjas itu lalu menatapku, menenangkan dengan genggaman lembut di tanganku. Aku Malik, aku Sultan yang asli, katanya dengan suara dalam yang menenangkan. Aku datang sendiri untuk menghentikan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dalam paksaan, apalagi dengan orang yang bukan aku. Air mataku tak terbendung. Di tengah kekacauan, untuk pertama kalinya aku merasakan kelegaan, dan di sanalah, aku baru bertemu dengan pria yang sebenarnya akan menjadi suamiku. Setelah kegaduhan itu mereda, aula pernikahan berubah menjadi ladang kekacauan. Para tamu mulai meninggalkan tempat dengan tatapan heran dan gumaman tak henti-henti. Ibu menatapku dengan wajah pucat, sedangkan ayah, yang sebelumnya hanya diam, tiba-tiba pingsan di kursinya. Aku hanya bisa berdiri terpaku, terombang-ambing di antara kenyataan dan mimpi buruk. Di hadapanku, Sultan Malik berdiri tegak. Bukan dengan jubah emas atau mahkota, melainkan jas hitam sederhana yang membuatnya tampak seperti pria biasa. Namun, matanya menyimpan kejujuran dan kepedihan yang anehnya membuatku ingin percaya. Aku tidak pernah menginginkanmu menikah dengan cara seperti ini, ucap Malik pelan setelah kami berada di ruang tertutup, jauh dari kerumunan. Seseorang dari lingkaran dalamku berkhianat. Mereka mengatur semuanya, menyamar menjadi aku, dan menggunakan namaku untuk kesepakatan kotor ini. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Aku masih sulit berkata-kata. Di satu sisi, aku ingin marah, ingin menyalahkan siapapun yang terlibat. Tapi di sisi lain, tubuhku terlalu lelah untuk membenci. Hatiku seperti lapisan kaca retak, hanya menunggu waktu untuk pecah sepenuhnya. Aku menatap Malik, berusaha membaca apakah dia benar-benar tulus atau hanya memainkan peran berikutnya. Tapi saat dia menggenggam tanganku, ada kehangatan di sana yang membuatku goyah. Aku ingin mengenalmu, bukan memilikimu karena perjanjian, lanjutnya. Jika kau tidak menginginkanku, aku akan pergi. Tapi aku ingin kau tahu, aku datang bukan untuk mengikat, tapi membebaskan. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Seumur hidup, belum pernah ada pria yang berkata seperti itu padaku. Semua ini terlalu asing, terlalu cepat, namun terasa begitu nyata. Namun, keluarga besarku justru mulai menyerangku dengan kalimat-kalimat tajam. Kau telah mempermalukan kami, seru paman dari pihak ibu. Apa kau tak tahu berapa banyak uang dan harapan yang ditaruh untuk hari ini? Aku ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi suara-suara mereka membuatku mengecil. Tak ada satupun dari mereka yang peduli bahwa aku nyaris dipaksa menikah dengan penipu. Tak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Yang mereka pedulikan hanyalah nama baik dan uang. Di tengah semua luka itu, Sultan Malik berdiri sebagai satu-satunya orang yang membelaku. Jika kalian tak bisa melihat nilai wanita ini, maka biar aku yang melindunginya, katanya dengan tegas. Aku memandangnya penuh luka dan rasa bersalah. Aku tak tahu harus melangkah kemana, tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan mungkin, dari reruntuhan inilah kisah yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah insiden pernikahan gagal itu, aku menghilang dari sorotan. Malik membawa aku dan keluargaku ke tempat yang aman, jauh dari media,
jauh dari penghakiman masyarakat. Tapi damainya tempat itu tak sanggup meredam badai di dalam diriku. Setiap malam aku terbangun dari mimpi buruk yang sama, berdiri di pelaminan bersama pria asing yang wajahnya menyamar sebagai takdir. Malik selalu ada di dekatku, tak pernah memaksa bicara, hanya duduk diam menunggu aku membuka luka yang masih membara. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai mengenal Malik. Ia bukan seperti yang kubayangkan. Bukan pria angkuh dengan kuasa tak terbatas. Ia justru sederhana, rendah hati, dan canggung saat bicara tentang perasaan. Ia suka menanam pohon, membaca puisi Jalaluddin Rumi, dan bahkan tahu cara membuat teh khas Indonesia. Tapi setiap kali dia menatapku dengan mata yang dalam, aku merasa takut. Bukan takut padanya, tapi takut pada diriku sendiri. Takut aku mulai percaya, takut aku akan jatuh cinta setelah semua luka ini. Sementara itu, keluargaku terus mengirim pesan, sebagian marah, sebagian menyalahkanku. Andai kau tidak terlalu keras kepala, semua ini takkan terjadi, tulis ibu dalam satu pesan singkat. Aku ingin berteriak, apa salahku jika aku ingin dicintai, bukan dijual. Tapi suara itu hanya bergema di dalam hati. Malik tahu aku hancur, dan dengan sabar dia membiarkan aku memilih waktu untuk bangkit. Dalam diam, ia membangun ulang rasa percaya yang telah hancur dalam perjanjian dusta. Satu malam, saat kami duduk di taman kecil di belakang villa tempat kami mengungsi, Malik berkata dengan suara yang sangat pelan, "Aira, jika kau ingin pergi dari semua ini, aku bisa bantu. Aku bisa menghapus semua kontrak, menebus seluruh utang keluargamu. Tapi jika kau ingin tinggal, bukan sebagai calon istri, tapi sebagai dirimu sendiri, aku akan ada." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk lebih dalam dari apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang menawarkan kebebasan, bukan penjara yang dibungkus emas. Aku menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Dalam diam, aku bertanya pada hatiku sendiri, apakah luka ini akan sembuh jika aku memberi ruang untuk harapan? Ataukah aku hanya akan jatuh ke dalam luka baru yang lebih dalam? Di sebelahku, Malik tetap diam. Tak mendesak, tak memaksa. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas memilih arah hidupku sendiri. Tapi jalan menuju ke sana masih panjang, dan aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk melangkah. Minggu pagi itu, langit tak terlalu cerah, seolah tahu keputusan besar sedang menantiku. Setelah hari-hari panjang dalam keheningan dan luka yang belum sembuh, aku akhirnya mengumpulkan keberanian. Aku meminta Malik mengantarku pulang ke rumah orang tuaku, bukan untuk menuruti mereka, tapi untuk berdiri sebagai diriku sendiri. Selama perjalanan, tanganku tak henti gemetar. Malik hanya menatapku dari kaca spion, lalu berkata pelan, "Apapun yang kau katakan hari ini, Aira, aku akan tetap berdiri di sisimu." Saat aku melangkah masuk ke rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu duduk di kursi ruang tamu dengan wajah penuh kecewa, sedangkan ayah menolak menatapku. Tak ada pelukan, tak ada sambutan. Yang ada hanya penghakiman dalam sunyi. "Kau pikir ini semua hanya tentang cinta?" tanya ibu dengan suara tinggi. Kami hampir kehilangan segalanya, tapi aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, aku tak menangis. Justru karena aku tahu sakitnya dijual, aku tak ingin keluarga ini terus hidup dengan luka yang tak pernah disadari. Jawabku pelan, tapi tegas. Ayah akhirnya membuka suara. "Jadi apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan mata sembab. Aku menatap mereka lama. Aku ingin hidup bukan karena perjanjian, tapi karena pilihan. Aku tidak akan menikah karena utang. Tapi jika suatu hari aku menikah, itu karena aku mencintainya. Karena aku tahu dia melihat aku sebagai manusia, bukan alat tukar. Suara itu membuat ibu terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka melihatku sebagai wanita dewasa, bukan anak kecil yang bisa didorong ke pelaminan demi harga diri keluarga. Beberapa hari kemudian, aku duduk bersama Malik di tepi danau kecil, di tempat kami biasa menghindari dunia. Angin sore menerpa rambutku lembut, sementara Malik menatapku dengan tatapan yang selalu menunggu, tak pernah menuntut.
Aku belum siap untuk mencintai, kataku. Tapi aku siap mengenalmu, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Malik tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasa senyumnya bukan milik seorang sultan, tapi milik seorang lelaki yang siap mencintai perempuan yang sedang belajar bangkit dari luka. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak lari dari masa depan, tapi juga tidak membiarkan siapapun mendikte jalanku. Aku tak tahu bagaimana akhir cerita kami. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, aku berjalan dengan kakiku sendiri. Dan mungkin, cinta tak perlu datang dalam gaun putih dan pelaminan megah. Mungkin cinta sejati dimulai dari keberanian untuk memilih, bahkan setelah dunia mencoba memaksamu menyerah. 3 bulan berlalu sejak aku memilih untuk mengenal Malik. Hari-hariku perlahan mulai berwarna, meski bayang-bayang luka lama sesekali masih menghantui. Malik bukan pria sempurna, tapi dia selalu ada saat aku rapuh, dan tak pernah membuatku merasa bodoh karena lemah. Aku mulai bisa tertawa, menyentuh buku-buku yang dulu kutinggalkan, bahkan mulai menulis jurnal lagi. Tapi justru saat hidup mulai terasa tenang, badai baru datang tanpa peringatan. Sebuah artikel dari media Arab muncul, menyebut nama Malik terlibat dalam skandal politik keluarganya. Aku membaca berita itu berulang kali. Putra Raja Timur Tengah diduga kabur dari istana akibat konflik internal. Di dalamnya disebutkan bahwa Malik sebenarnya ditunangkan secara politik dengan wanita bangsawan dari keluarganya sendiri. Aku merasa seperti ditarik kembali ke titik nol. Apa yang telah kami bangun? Apakah semua yang Malik katakan tentang kebebasan dan cinta hanyalah pelarian dari masalahnya sendiri? Dalam satu sore, semua keraguan yang dulu kupendam kembali menghantui. Malik datang ke tempatku malam itu, dan aku menolaknya masuk. Keesokan harinya, Malik menungguku di luar rumah selama berjam-jam. Aku melihatnya dari balik tirai. Wajahnya letih, tapi tetap menatap ke arah jendela seolah berharap aku membuka hati seperti sebelumnya. Dan akhirnya aku keluar. Dengan suara lirih, aku bertanya, "Kau bilang aku bebas memilih. Tapi kenapa kau tak pernah bilang bahwa kau sendiri masih terikat?" Malik tertunduk, lalu menjawab, "Karena aku takut kehilangan satu-satunya hal yang membuatku merasa bebas, kamu." Jawabannya membuat dadaku sesak. Aku ingin marah, tapi aku tahu, ini bukan sekadar kebohongan, ini luka yang dia bawa jauh sebelum aku hadir. Malik kemudian menceritakan semuanya, tentang bagaimana hidupnya sebagai pangeran diikat oleh kehormatan keluarga, kekuasaan, dan rencana politik yang bahkan dia benci. Tentang bagaimana dia melarikan diri bukan untuk meninggalkan tanggung jawab, tapi untuk menemukan kebenaran dalam hidup yang dia jalani sendiri. Aku datang ke Indonesia bukan untuk menikahi siapapun. Tapi saat tahu ada gadis yang akan dijual atas namaku, aku merasa, itu bisa saja adikku, ibuku, atau seseorang yang aku cintai. Maka aku bertindak. Suaranya gemetar saat berkata begitu. Aku menangis malam itu, tapi bukan karena kecewa. Aku menangis karena untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya luka dalam diriku, tapi luka dalam dirinya juga. Kami bukan dua orang sempurna yang bertemu untuk saling menyelamatkan. Kami adalah dua jiwa yang belajar berdiri dari reruntuhan, masing-masing membawa luka, tapi juga harapan. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak hanya ingin mengenal Malik, aku ingin berjalan bersamanya. Bukan sebagai putri dari kisah dongeng, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih cinta yang tumbuh dari kebenaran. 3 bulan setelah rahasia itu terungkap, aku dan Malik memutuskan untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Kami menyewa rumah sederhana di pedesaan Jawa, jauh dari sorotan media, keluarga kerajaan, bahkan keluargaku sendiri yang masih belum bisa menerima pilihanku sepenuhnya. Di tempat itu, kami belajar hidup seperti orang biasa. Aku mulai merawat kebun kecil di halaman belakang, sementara Malik membuka kelas bahasa Arab untuk anak-anak desa. Di sanalah, aku belajar bahwa cinta tak butuh istana megah untuk tumbuh, tapi cukup dengan dua hati yang saling jujur dan setia. Meski hubungan kami masih belum diikat oleh pernikahan, setiap hari terasa seperti janji yang terus diperbarui.
Malik tak pernah menekanku. Ia tetap membiarkan aku memilih, dan setiap hari, aku memilih untuk tetap tinggal di sisinya. Terkadang, malam datang membawa keraguan, apakah masa lalu akan kembali menyeret kami? Apakah Malik akan diminta pulang ke tanah kelahirannya? Tapi saat dia menggenggam tanganku dan berkata, jika dunia menuntutku kembali, aku akan kembali sebagai lelaki biasa, bukan pangeran. Karena hanya sebagai diriku sendiri aku bisa mencintaimu seutuhnya, semua ketakutan perlahan menguap. Suatu pagi, aku menerima kabar bahwa ibuku jatuh sakit. Tanpa ragu, Malik menemaniku pulang. Di depan rumah yang dulu penuh kemarahan, kini hanya ada diam dan air mata. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tanganku. Maaf, karena dulu tak pernah benar-benar mendengarkanmu. Tak ada kata yang bisa mewakili perasaan saat itu. Pelukan kami menjadi jembatan yang mempertemukan masa lalu dan masa kini. Di saat yang sama, ayah menepuk bahu Malik dan berkata, jagalah dia. Bukan karena dia anakku, tapi karena dia perempuan yang layak dicintai, bukan dimiliki. Hari-hari berlalu. Aku kembali ke desa bersama Malik, membawa harapan baru. Aku mulai mengajar di sekolah kecil, dan Malik kadang membantuku merapikan buku atau menata bangku. Kami bukan lagi dua orang asing yang terjebak dalam perjanjian dusta. Kami adalah dua jiwa yang saling memilih, setelah tahu apa itu kehilangan, luka, dan keberanian untuk memulai lagi. Dan di satu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam, Malik melamarku, bukan di istana, bukan dengan pesta, tapi di bawah pohon mangga tempat kami biasa duduk bersama. Dengan satu cincin sederhana, dan kalimat paling jujur yang pernah kudengar, maukah kamu menikah denganku, kali ini, karena kamu yang memilih. Aku mengangguk, dengan air mata yang tak bisa kubendung. Bukan karena takut, bukan karena dipaksa, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas, dan aku memilih untuk mencintai. Kebahagiaan yang kupikir akan bertahan lama itu mulai retak ketika Malik menerima surat resmi dari kerajaan tempat ia berasal. Surat itu tidak datang diam-diam. Ada 3 pria berjas hitam yang mengantarkannya langsung ke rumah kami di desa, lengkap dengan pengawal bersenjata. Wajah Malik tegang saat membaca isi surat itu. Ia dipanggil kembali secara resmi, bukan sebagai warga biasa, tapi sebagai pewaris tahta setelah ayahnya jatuh sakit. Aku menatapnya tanpa suara, mencoba memahami wajah tenangnya yang diselimuti gelombang kecemasan. Kalau aku kembali, semuanya akan berubah, ucap Malik malam itu sambil menatap lampu gantung yang menggoyang pelan di teras rumah kami. Mereka tidak akan mengizinkan aku bersamamu. Aku harus menikahi perempuan pilihan kerajaan. Kau akan jadi bayangan dalam sejarah. Kata-kata itu menghantam jantungku lebih dalam dari semua luka yang pernah kutanggung. Dunia yang kupikir sudah menerima kami, ternyata masih belum siap melihat cinta yang kami bangun tanpa darah biru dan gelar kebangsawanan. Aku berjalan pergi malam itu, menangis di bawah hujan kecil yang turun dari langit seperti ikut meratapi nasib kami. Aku tahu Malik mencintaiku, tapi aku juga tahu, tak semua cinta bisa menang melawan dunia. Apakah aku egois jika memintanya tinggal, sementara negaranya membutuhkan dia? Ataukah aku terlalu lemah jika membiarkannya pergi demi kehormatan yang dulu justru ingin dia lupakan? Tak ada jawaban yang bisa memuaskan hatiku. Hanya rasa perih yang makin menusuk setiap kali aku membayangkan hari-hari tanpanya. Pagi harinya, Malik memutuskan sesuatu. Ia tidak pergi. Ia menolak panggilan kerajaan. Namun penolakannya bukan tanpa akibat. Seluruh hak istimewanya dicabut. Namanya dihapus dari garis keturunan resmi. Ia tak lagi memiliki apapun, harta, gelar, atau perlindungan. Tapi saat dia menatapku dan berkata, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku, tapi aku tak akan membiarkan diriku kehilangan satu-satunya hal yang kupilih sendiri, kamu, dunia seakan berhenti sejenak. Cinta ini, bukan cinta biasa. Ini adalah bentuk paling murni dari pengorbanan. Kami mungkin tidak punya tahta, tidak punya gelar, bahkan mungkin tidak punya masa depan yang pasti.
Tapi kami punya satu sama lain. Dan di dunia yang penuh dengan cinta palsu, permainan kekuasaan, dan pernikahan transaksional, kami memilih untuk bertahan sebagai dua manusia biasa, yang pernah dipaksa menikah oleh dunia, tapi akhirnya memilih untuk mencintai dengan cara mereka sendiri. Setahun kemudian, aku dan Malik tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di lereng pegunungan. Tidak ada istana, tidak ada pelayan, tidak ada gelar panjang di belakang nama kami. Tapi ada tawa anak-anak desa yang datang belajar membaca, ada suara canda kami di dapur saat membuat teh hangat, dan ada sepasang tangan yang selalu saling menggenggam meski dunia pernah memaksa kami terpisah. Kebahagiaan itu sederhana, tapi nyata. Masyarakat perlahan mulai mengenal siapa Malik sebenarnya. Bukan karena dia seorang pangeran, tapi karena dia pria yang mengajarkan anak-anak tanpa bayaran, memperbaiki atap masjid bersama warga, dan menanam pohon di ladang yang gersang. Mereka memanggilnya Ustaz Malik, bukan Sultan Malik. Dan tak ada yang lebih membuatku bangga selain melihatnya memilih menjadi manusia biasa, untuk cinta yang luar biasa. Kadang, saat malam terlalu sunyi, kami duduk di bawah bintang. Aku bertanya padanya, apa kau pernah menyesal? Dan dia selalu menjawab, andai aku harus memilih 1000 kali, aku akan tetap memilih jalan ini. Karena di jalan inilah aku menemukan cinta, bukan sekadar kewajiban. Kata-katanya menenangkan, tapi aku tahu, perjuangan kami belum selesai. Namun kini, kami siap, karena cinta kami bukan lagi sekadar perasaan, tapi keyakinan. Suatu hari nanti, mungkin dunia akan lupa tentang seorang sultan yang menolak tahta demi seorang gadis biasa dari Indonesia. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku tahu bahwa cinta itu pernah hidup, tumbuh, dan memilih untuk bertahan. Di tengah dunia yang begitu kejam dan penuh paksaan, kami berdua membuktikan, takdir bisa ditulis ulang, jika kita cukup berani untuk melawan. Dan jika kalian bertanya apakah kami bahagia, jawabannya adalah ya. Tidak sempurna, tapi nyata. Tidak megah, tapi hangat. Dan itu cukup, karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang di mana kita berdiri, tapi siapa yang berdiri di samping kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita, aku dipaksa menikah dengan Sultan Arab, ini menginspirasi kita semua untuk berani memilih cinta yang tulus, bukan cinta karena tekanan atau paksaan. Semoga kalian selalu dikelilingi cinta yang sehat, hubungan yang saling menghargai, dan diberi kekuatan untuk memperjuangkan kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kisah dramatis lainnya yang penuh makna dan emosi.